Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Maret 2024, Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria. Saudaraku, kita mengucap syukur selalu di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah dalam ketulusan, kerendahan, dan kesucian hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab kedua Samuel 7 ayat 4-5a, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14, dan dilanjutkan dengan ayat 16. Bacaan kedua Roma 4 ayat 13, dilanjutkan dengan 16 sampai 18 dan ayat 22, serta Injil Matius 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 21 dan ayat 24a. Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti saudara pernah mengalami yang namanya kegalauan di dalam kehidupan ini saudara, sehingga kita sulit untuk mengambil keputusan dalam bersikap dan bertindak. Tak jarang dalam kesulitan mengambil keputusan ini saudara membuat kita putus asa dan kecewa. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria. Yusuf yang dipilih Allah untuk menjadi ayah rohani dari Yesus Kristus sempat galau saudara dalam mengambil keputusan untuk menerima Maria sebagai tunangannya. Kenapa? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Bermaksud menceraikan agar nama baik Maria tidak tercemar. Bukankah ini justru menambah aib bagi diri Maria dan keluarga Maria, saudara? Dalam kegalauan dan pertimbangannya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius 1 ayat 20. Mendapat jawaban dan penghiburan dari malaikat, Yusuf sungguh dengan tulus dan bertanggung jawab mau menerima Maria dengan penuh kesetiaan. Walau dalam kegalauan, Yusuf tetap mendengar suara Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana dengan diri kita di saat-saat menghadapi kegalauan, saudara? Adakah kita mendengar suara Tuhan, saudara? Kita mungkin mendengar berita-berita terakhir ini, bagaimana satu keluarga 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak, kehidupannya menghadapi kegalauan. Dan mereka tak mau datang kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Mereka hanya mengikuti pikiran yang sedang kalut dan tekanan-tekanan hidup sekitar, akhirnya memutuskan untuk meloncat dari apartemen dengan ketinggian 21. Kita pun saudara melihat berita di televisi bagaimana ditersangkakan sebagai pembunuh anaknya seorang ibu, membunuh anaknya yang masih balita karena masalah hubungan suami istri. Si ibu yang galau tidak dekat dengan Tuhan dan tak dapat mendengar suara Tuhan mengakibatkan kefatalan dalam kehidupan dirinya dan sang bayi. Peringatan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Maria ini saudara, yang kita rayakan hari ini, mau melihat keteladanan yang diberikan Yusuf sebagai ayah rohani dari Yesus. Teladan apa yang sudah diberikan Yusuf kepada kita? Yusuf walau penuh kegalauan saudara dan sungguh menyakitkan hati, tetap mau mempertahankan keutuhan keluarga dalam situasi dan kondisi apapun. Yusuf sebagai kepala keluarga dengan setia mau menjaga keutuhan keluarga, keamanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itulah
Gereja Katolik menjuluki Yusuf sebagai penjaga keluarga. Yusuf yang berkarakter selalu diam, bukan tidak memiliki inisiatif, saudara. Tetapi dari diamnya, Yusuf selalu bekerja dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Untuk itulah sebagai suami, kepala keluarga, hendaknya kita jangan terlalu banyak bicara, saudara, tetapi bekerjalah sebagai sumber untuk kehidupan keluarga, juga sebagai sumber damai. Ada statement yang baik. Ada kalanya diam itu emas, tetapi ada kalanya hanya warna kuning belaka. Keteladanan Yusuf lainnya, saudara, yang dapat diikuti adalah ketulusan hati serta kerenan hatinya. Bukan itu saja, Yusuf juga bertanggung jawab. Inilah ciri kedewasaan rohani dari seseorang. Dikatakan pula di dalam satu statement, seorang pria adalah pemimpin atas rumah tangganya, dan ciri khas dari seorang pemimpin adalah bertanggung jawab. Dan teladan yang perlu kita ikuti dari Santo Yusuf adalah kesucian hati. Tergambar dari sikapnya menerima Maria sebagai istrinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 24 dan 25. Di mana kita juga dapat selalu menjaga kesucian hati kita, saudara. Jangan dicemari oleh polusi-polusi yang dapat mendatangkan murka Allah. Kita mau menjaga tubuh kita selalu suci dan kudus di hadapan Allah. Karena Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Diingatkan pula kepada kita, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17. Semoga dalam perayaan Hari Raya Santo Yusuf suami Santa Perawan Maria, kita dapat meneladani apa yang telah diberikan oleh Santo Yusuf kepada kita sebagai suami, sebagai bapa, sebagai kepala keluarga yang mau mengikuti teladannya, ketulusan, kesetiaan, bertanggung jawab, dan mau bekerja, sehingga kita selalu berkenan di mata Tuhan Allah kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.